Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari tim pengembang e-government ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul e-Bansos, sebuah sistem pelacakan dan pengaduan bantuan sosial. Proyek ini disimulasikan untuk Dinas Sosial Kota Palopo. Nah, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahman, saya sebagai ketua dari proyek ini. Halo, perkenalkan nama saya Andi Nova Musafar. Di sini saya sebagai anggota yang membantu untuk mengembangkan e-government yaitu e-Bansos. Halo, perkenalkan nama saya Vicky Bernardian Darias. Di sini saya sebagai anggota yang membantu mengembangkan e-Bansos. Baik, itu adalah perkenalan dari kami. Selanjutnya kita akan masuk ke slide PPT, yaitu tentang latar belakang dari sistem yang kami buat. Baik, yang pertama di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang e-Bansos. E-Bansos sendiri adalah sebuah sistem pelacakan dan pengaduan bantuan sosial. Yang melatar belakangi dari proyek ini adalah adanya banyak bantuan yang tidak tepat sasaran dan kurangnya transparansi. Masyarakat sering kesulitan mengetahui apakah mereka termasuk penerima atau tidak dan kemana harus melapor jika terjadi kesalahan. Baik, slide berikutnya itu tentang tujuan dan manfaat sistem. Tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan transparansi dan efisiensi dalam distribusi bantuan sosial. Tujuan yang pertama adalah masyarakat bisa cek sendiri apakah mereka terdaftar. Yang kedua, bisa langsung mengadu jika ada kesalahan data. Dan yang ketiga, admin pemerintah lebih mudah memverifikasi dan merespon pengaduan. Dan slide berikutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya. Selanjutnya di sini kita akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudara Rahman, yaitu analisis kebutuhan dan fitur sistem. Sistem ini dibangun untuk dua tipe pengguna, masyarakat umum dan admin. Masyarakat bisa mengecek NIK mereka dan mengirim pengaduan jika diperlukan, sedangkan admin bisa melihat data penerima, mengelola pengaduan, dan mengecek statistik. Kemudian arsitektur dan sistem teknologi. Aplikasi ini berbasis web dan arsitektur. Yang pertama itu pengecekan data bansos berdasarkan NIK, kemudian formulir pengaduan, kemudian ada dashboard admin atau data penerima atau pengaduan statistik. Kemudian ada ekspor PDF atau pelaporan. Kemudian yang terakhir itu autentikasi admin. Saya lanjutkan kepada Saudara Noval. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudara Vicky. Nah, di sini yaitu flowchart dari website kami, yang dimana flowchart e-Bansos yang flowchart admin. Yang pertama itu admin login. Kemudian setelah admin login itu admin menampilkan dashboard admin. Kemudian admin bisa lihat data dari penerima. Nah, admin itu bisa menambahkan, mengedit, ataupun menghapus dari data penerima. Kemudian admin bisa mengekspor PDF dari datanya. Kemudian admin bisa melihat pengaduan yang masuk. Dan juga admin bisa melihat statistik dari status e-Bansos. Nah, yang kedua itu ada flowchart e-Bansos untuk warga atau user, yang dimana warga mengakses halaman utama. Nah, di halaman utama warga bisa memasukkan NIK. Nah, di dalam NIK ini warga bisa memasukkan data dari NIK-nya. Ketika data itu valid, akan ditampilkan data, nama, dan juga status bantuan. Kemudian kalau user menambahkan NIK kemudian tidak valid, itu user bisa mengisi form pengaduan kirim, dan juga akan ditampilkan data pengaduan ke admin. Baik, di sini saya akan melakukan demo aplikasi yang telah kami buat, demo website. Aplikasi.
Baik teman-teman, di sini saya akan melakukan demo website iBansos. Pertama-tama kita akan mengakses halaman adminnya terlebih dahulu. Kita login sebagai admin di sini. Lalu kita klikkan sandinya. Nah, setelah kita login, kita akan dapat mengakses fitur-fitur halaman dari admin. Yang pertama itu ada fitur dashboard. Di dashboard kita bisa melihat total penerima, total pengaduan, dan juga jumlah bansos yang aktif. Selanjutnya ada halaman data penerima. Di halaman data penerima kita akan melihat daftar-daftar penerima yang menerima bansos. Nah, di sini kita juga bisa menghapus daftar penerimanya. Selain itu, kita juga bisa mengedit penerimanya untuk menjadi aktif maupun tidak aktif. Dan juga kita juga bisa melakukan tambah data untuk penerima baru dan juga masukannya serta jenis bansos yang akan kita berikan. Sini kita ganti statusnya menjadi aktif, lalu kita klik simpan. Nah, selain itu teman-teman, kita juga bisa melakukan ekspor PDF di sini. Ini dia tampilan dari ekspor PDF-nya. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini dia. Dia langsung berubah menjadi PDF yang siap di print. Selanjutnya kita akan melihat fitur pengaduan. Fitur pengaduan sendiri ini berfungsi sebagai untuk melihat data pengaduan dari masyarakat jika terjadi misalnya bansos mereka tidak aktif atau mereka tidak jadi penerima bansos. Kita bisa lihat isi pengaduannya serta tanggalnya. Kita juga bisa hapus pengaduannya jika telah selesai kita selesaikan masalahnya. Lalu fitur yang terakhirnya yang ada di admin itu ada statistik. Fitur statistik sendiri itu kita bisa melihat total penerima yang aktif, non-aktif, dan juga total pengaduan. Kita juga bisa lihat jumlah jenis bansosnya, jumlah admin terdaftar. Di sini juga ada visualisasi status penerima dari chart.js untuk menggambarkan perbedaan berapa persen yang aktif dan juga non-aktif. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur untuk warga. Ini dia tampilan untuk warga, di mana tampilannya sangat simpel. Warga cukup memasukkan nick mereka di sini lalu mencari status bansos mereka. Di sini kita coba klik mencari. Nah, di sini statusnya aktif. Nah, kalau tidak aktif, warga bisa melakukan pengaduan di pojok kanan atas ini. Ini dia, warga cukup memasukkan nick mereka dan juga nama lengkap mereka, lalu isikan pengaduannya. Lalu kita klik kirim pengaduan. Nah, pengaduannya nanti berhasil dikirim dan akan masuk langsung ke admin. Nah, baik, mungkin cuma seperti itu untuk demo websitenya. Selanjutnya kita akan bahas tentang evaluasi dan juga pengembangan project untuk kedepannya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi dan juga rencana pengembangan. Selama mengembangkan sistem ini, tantangan utamanya adalah memastikan status data konsisten, menampilkan informasi secara real time, dan memperhatikan tampilan antarmuka yang ramah pengguna. Kedepannya, sistem ini bisa dikembangkan lebih jauh. Misalnya dengan fitur login warga, notifikasi via email atau SMS, atau bahkan integrasi dengan data kependudukan Dukcapil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke refleksi dan juga kontribusi tim. Nah, yang pertama saya akan mulai dari saya sendiri. Selama proses proyek ini, saya belajar bagaimana membagi peran secara adil, saling mendukung di dalam tim, dan berpikir logis saat membuat website yang digunakan orang banyak. Kemudian menurut saya proyek ini mengajarkan saya arti kerja sama tim, pentingnya komunikasi yang jelas, dan bagaimana menyusun langkah kerja secara sistematis dan membangun website. Kemudian dari pengalaman yang bisa saya dapatkan dalam kita ini mengembangkan sebuah website, yaitu saya menyadari betapa pentingnya koordinasi antar tim, dan juga bagaimana dari kami ini saya bisa menyadari itu
bagaimana kita bisa memanage waktu dengan baik serta ketelitian kita dalam mengembangkan website ini. Baik teman-teman, mungkin presentasi kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.